saya sedang berada dalam perjalanan menuju Kampung Budaya Sindang Barang. Perjalanan ini mungkin akan kita tempuh kurang lebih sekitar 2 jam dari kota Jakarta. Apa sih Kampung Budaya Sindang Barang ini? Konon katanya, kampung budaya ini sengaja dibuat untuk melestarikan kebudayaan Sunda. Penasaran kan dengan apa yang ada di kampung ini? Ikuti terus perjalanan saya menuju Kampung Budaya Sindang Barang. Dagang-dagang di sini. Itu biasanya mereka tuh emang bikin dari rumah-rumah jual ke industri gede Jadi gini, atau gimana, Bah? jadi mereka itu udah punya bos masing-masing. Jadi dia bikin, dikasih Bahan mentah. barang mentah, lantas udah jadi dikirim sama dia. Oke. Harga berapa, nanti kasih lagi, puter terus. Jadi masing-masing udah punya merek bos sendiri. Jadi mereka sudah ituin selesain barang, langsung ke bosnya. Nah, tinggal gitu ya, juga Bah. dia pinter-pinternya ngolah aja. Iya. Siapa yang rapi, siapa yang gitu ya, Bah. Nah. Biasanya kalau di kampung di sini tuh orang selain nanam padi, itu apa penghasilannya, Bah? Jadi gini, kalau di sini selain dari tanaman ladang Iya, ya, Bah. atau padi, kalau padi di sini bukan untuk dijual tapi untuk persiapan pribadinya masing-masing. Oh, gitu. Ya. Kemudian kalau tanaman-tanaman kebun atau apa, kemudian kalau perempuan di sini selain daripada pengrajin sepatu ya, siang di sawah ngurus kebun, malamnya kadang-kadang ke pasar. Oh, gitu. Iya, bawa sayur mayur. Malam ya, Bah, pasarnya? Ramayana, itu di Bogor. Oh, gitu. Pasarnya malam kan. Kampung budaya ini terletak sekitar 5 km dari pusat kota Bogor, di Desa Pasir Eris, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kampung budaya Sindang Barang ini juga selalu menjadi sorotan bagi para pengunjung, terutama turis yang datang untuk berwisata. Ya, karena apa? Karena ini bekas jepitan batu menhir. Ya, panjangnya itu batu menhir itu 4 meter, ke dalam 2 meter, ke atas 2 meter. Nah, kebetulan karena apa? Karena di Bogor kan kerajaan Pajajaran. Ya. Waktu kerajaan Pajajaran sedang bergebu-gebunya, ada serangan Demak, Banten, dan Cirebon. Oh, iya. Nah, kemudian entah mau merusak, entah mau menguasai, ya. Nah, kemudian batu menhir tersebut yang ada di sini itu karena apa? Karena ini yang paling utama, ya. Nah, ada hubungannya dengan Cirebon, ini dibawa ke Pakidulan, sembunyi. Sekaligus Jadi batunya diangkat. dipikul, bawa ke sana. Jadi batu ini nggak boleh diinjak? Nggak boleh. Jadi ini jepitannya dititipkan, ini jangan diganggu, tolong. Nah itu, walaupun menhirnya udah di pelabuhan sana. Nah itu jadi kenapa? Karena datang semedi ke sini, disinilah semedinya, disinilah mandinya. Nah itu ya kadang-kadang tamu tersebut kalau yang yakin dan percaya untuk kepentingan pribadi atau misalnya usaha, kerja, sekolah atau apa, itu sebetulnya ya utamanya. Tapi kalau kita persiapannya tidak memungkinkan, kita juga bisa cuci muka di sini. Nah nanti Bapak bacakan dulu mantranya ya. Ikannya ikan warga ya. Nah kalau dulu keajaiban kolam tersebut, kalau yang namanya kolam sebindu sekali ini harus dikuras. Kalau yang namanya taman seperti ini ya, taman sejarah, sewindu sekali harus dikuras, dibersihkan dari mulai lumpur, sampah, air, termasuk ikan dibuang semua. Oh, ikan dibuang juga tuh? Dibuang. Kenapa? Ya memang harusnya seperti itu. Dibuat terus tanam baru gitu? Enggak, jadi nanti keajaiban datang. Dibuang semua ikannya, jangan sayang ikan segede apa, warnanya apa, nama jenis ikannya apa, itu yang jelas kita harus diikhlaskan, harus dibebaskan. Kalau harus dibuang semua.
Kalau ini yang namanya seeng, ini seeng. Seeng. Itu untuk apa, Bah? Ini seeng terbuat dari tembaga. Buat masak nasi ya, Bah? Iya. Terbuat dari tembaga. Nah, kemudian ditaruh di sini, ya, diisi air. Lantas nanti ditaruh ini asupan. Nah, makanya kalau orang duduknya nggak mau diem, kayak bujur asupan. Asupan nggak bisa duduk, kan nggak bisa duduk. Iya, kayak bujur asupan. Nah, ditaruh di sini, ya. Nanti airnya keluar dong, Bah? Enggak. Kan masak Air di beras. dalam. Kan diuapin. Akan mendidih, yang diambil uapnya. Nah, kemudian ini diisi beras, ya, ditutup sama boboko. Nah, ini. Boboko. Nah, nanti Itu namanya boboko. asapnya udah ngelun ke atas, ya, dari uap air dari bawah. Nah, kemudian ini diangkat. Nah, itu udah matang. Berarti ya udah matang, ini ditaruh. Kira-kira berapa lama, Bah? Sekitar 1 jam lah, enggak sampai, ya, nggak sampai. Masaknya ditungguin ya, Bah? Iya. Nah, kalau masak zaman dulu, zaman nenek moyang kita dulu, nggak boleh ditinggalkan. Nggak boleh kita keluyuran keluar. Makanya harus siap segala sesuatu. Jadi nggak boleh. Kenapa? Karena orang tua zaman dulu begitu melek mata, bangun tidur, mau nginjek tanah dapur aja baca mantra dulu. Kenapa? Karena urusan masak, nyajikan makan, yang urusan numbuk padi itu hak perempuan. Makanya kalau mantra-mantra itu yang benar-benar berguna untuk perempuan. Nah, itu ya. Nah, kemudian seeng tersebut ini punya keajaiban, jangan salah, zaman nenek moyang kita dulu. Ya. Sekarang juga kalau memang ada yang memerlukan, bisa datang kepada orang yang bisa. Misalnya dari sini Bogor, ya, hilangnya entah ke Jakarta, ke Bandung, ke Cirebon atau kemana, ya. Nah, bisa dipanggil di dapur. Kalau sekarang kan HP, ya. Nah, kalau dulu pakai ini. Caranya gimana, Bah? Caranya bacakan mantranya 3 kali atau 7 kali, ya. Kemudian dipanggil namanya siapa, bin siapa, alamatnya di mana. Kan dia hilang, Bah. Kita nggak tahu dia di mana. Iya. Jadi yang jelas kita nggak memastikan hilangnya kemana, nggak tahu, ya. Tapi dipanggil di sini. Namanya siapa, bin siapa, dan alamatnya di mana. Bukan berarti kedengaran, nggak mungkin kan. Iyalah. Jangankan ke Jakarta, ke Bogor aja nggak bakal kedengaran. Tapi dengan hal tersebut itu tembus kepada perasaan yang paling dalam. Kepercayaan. Ya, nah itu dia kangen ke keluarga, pengen pulang. Lamanya 3 hari dia bakal pulang. Nah, itu ya keajaiban seeng tersebut. Kemudian seeng ini terbuat dari tembaga, menjadi kejayaan bagi laki-laki. Nah, itu. Jadi disebut kejayaan bagi laki-laki. Sejelek-jeleknya seeng terbuat dari tembaga. Keras, berarti kokoh Iya, dia. kokoh. Kemudian sebodoh-bodohnya laki-laki punya harga diri. Tapi jati diri bagi istri. Jangan salah. Ya, bukan hanya untuk laki-laki aja. Nah, jati diri bagi istri. Kok kenapa hal seperti itu terjadi? Jadi jati diri bagi istri, siapapun yang akan mempersunting seorang perempuan melaksanakan akad pernikahan, kalau di sini istilah besanan, laki-laki harus bawa seeng. Itu harus bawa seeng. Kalau orang tua zaman dulu itu adat. Kalau misalnya laki-laki itu anak pejabat, orang kaya, banyak duit, bisa beli ini itu, tapi kalau nikah nggak bawa seeng, sama aja tidak menghargai jati diri istrinya. Itu percuma aja. Itu bisa jadi anak orang kaya apapun, ya. Nah, kemudian ditaruh ini, nanti misalnya ini udah matang jadi nasi, diangkat, ya, ditaruh di sini, ditumpahin. Nah, ini turun di sini, ya. Nah, ini taruh lagi. Nah, ini air yang di sini bisa dibikin air teh buat minum. Kan mendidih udah masak Ya, dia. udah matang kan? Nah, air teh. Makanya orang kampung kebanyakan kalau minumnya air teh. Nah, itu. Nah, kemudian di sini ya ini namanya dulang, terbuat dari kayu. Angka kayu kecapi. Nah, kemudian ini pangarih. Ya. Pangarih, kemudian ini hihit. Yang disebut kipas itu namanya hihit, ya. Nah, kemudian ini diakel si nasi. Nah, ini, ya. Nah, tapi kalau yang nggak biasa belajar, ini main ngipas, ini berhenti. Ini begini, ini berhenti, biasanya gitu, ya. Nah, jadi ini main dua-duanya, ya. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya ini supaya cepat dingin dan membuang asap, dan supaya si nasi mengeras. Nah, itu kemudian kalau ini untuk membuat nasi itu pulen, enak, pengaruh, ya.
Makanya kalau masak tradisional, apalagi nasinya hasil padi gede, satu kepal gini aja udah kenyang. Perbedaan dengan zaman sekarang. Karena apa? Karena zaman nenek moyang kita dulu, tadi Bapak katakan, di mana setiap mau mengurus padi, dari mulai nanam sampai panen padi itu pakai ritual, jadi barokah. Manfaatnya itu besar. Dibanding dengan padi zaman sekarang, nandur, udah beres, nandur langsung ceb, kemudian mau panen bawa arit, bawa karung, papa, satu rumpun, udah nggak pakai ritual lagi, makanya barokahnya itu jauh. Nah, kalau cara numbuk padi, orang tua zaman dulu ini diinjak, ya, supaya diam, baru ini dipegang. Ini ada tempat tangannya, ya. Nah, kalau ini terlalu enteng. Nah, ini, ya. Enggak, ini namanya nguguran. Nguguran. Iya, yuk silakan dipraktek, dicoba. Nah, kemudian setelah itu, ya, yang digunakan oleh orang tua kita dulu bukan beras jadi nasi, padi jadi beras, beras jadi nasi, melainkan dari batang padinya pun itu digunakan. Oh, diapain, Bah? Batang padi ini yang disebut merang. Merang buat obat, Bah? Buat cuci rambut. Iya, buat obat deh, buat rambut Ya, biar nah. hitam. Satu ikat, 2 ikat, disenerin di batu atau di kayu, dibakar. Iya. Setelah dibakar, nanti debunya itu diambil, taruh di kain, dibuat pakai air, ya. Udah airnya bagus, nanti baru digosok. Itu kan udah ada hasilnya kan, ya. Udah ada hasilnya. Lantas ditapi, tapi di sini, ya. Cara napi begini. Ini kan udah ada hasilnya. Hasilnya ada. Ya iyalah. Perempuan memang harus bisa. Kata nggak bisa, Bang. Yang namanya napi membuang dedak yang kasar, ya. Tuh. Tinggi semakin bagus, padinya ke sini, dedaknya kebuang. Silakan. Kan kampung budaya Sindang Baru. Permainan tradisional. Lu numbuk, itu akan semakin cepat. Bismillah.